Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas 7 level ancaman monster di anime One Punch Man. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat buat konten terbaru. Oke, kita langsung mulai saja. Tingkat bencana adalah sebutan yang diberikan oleh Asosiasi Pahlawan untuk memberi peringkat ancaman berdasarkan kekuatan dan cakupan kerusakan. 1. Level di bawah Wolf. Ini adalah sebuah level di mana ancamannya begitu lemah sampai tidak perlu ditangani dengan serius. Contohnya saja, Chickman. Ini adalah monster yang berbentuk seperti manusia yang memakai kostum ayam. Sebenarnya ini adalah bentuk dari Phoenix Man setelah dia dikalahkan oleh Child Emperor. Meskipun sudah tobat, tapi Chickman tetap diawasi agar tidak berbuat jahat. 2. Level serigala. Ancaman ini menandakan kemunculan makhluk atau kelompok berbahaya yang berpotensi menjadi ancaman. Tingkat bahayanya masih relatif rendah dan biasanya bisa ditangani oleh pahlawan kelas C atau B. Contohnya yaitu Tongue Stretcher, salah satu monster awal yang muncul. Kekuatannya tidak terlalu signifikan dan bisa dianggap sebagai ancaman minor yang menandakan adanya bahaya. Yang kedua, ada anggota Paradiser. Kelompok manusia botak dengan baju zirah lembut ini menyebabkan kekacauan. Tapi mereka tidak terlalu kuat dan merupakan gangguan skala kecil sehingga masih bisa ditangani dengan mudah. 3. Level harimau. Ancaman ini dapat menghilangkan nyawa dalam jumlah besar. Ancaman level ini biasanya membutuhkan pahlawan kelas B yang kuat atau pahlawan kelas C. Tapi dalam kasus khusus, satu pahlawan kelas A diterjunkan. Level ancaman harimau ini tidak bisa ditangani oleh masyarakat biasa, sehingga harus diatasi oleh pahlawan profesional, berbeda dengan level wolf. Contohnya yaitu Konbu Infinity. Makhluk misterius berbentuk rumput laut ini mampu mengalahkan dua pahlawan kelas A, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio, menunjukkan ancaman yang signifikan. Yang kedua, Black Rose adalah monster humanoid dengan kepala cangkir kopi dan kemeja hitam dengan tulisan I love coffee. Black Rose tiba-tiba muncul di Z City yang mencoba menguasai manusia dengan menyalahgunakan kecanduan kopi mereka. Tapi ini bisa dikalahkan. Level berikutnya yaitu level iblis. Ancaman ini berpotensi menyebabkan kehancuran atau berhentinya fungsi sebuah kota secara keseluruhan. Ancaman level ini seringkali membutuhkan pahlawan kelas A dalam jumlah banyak atau satu pahlawan kelas S untuk mengatasinya. Contohnya adalah Deep Seeking. Ini adalah monster raja laut yang banyak mengalahkan kelas C, B, dan pahlawan kelas A sekaligus. Bahkan dia bisa mengalahkan dua pahlawan kelas S peringkat bawah seperti Puri Puri Prisoner. Meskipun Genos dikalahkan karena dia menyelamatkan orang, dia meneror dan hampir menghancurkan pelindungan di CTJ. Yang kedua adalah Senior Centipede. Seperti namanya, dia adalah kelabang yang sangat besar, lebarnya sekitar 4 meter. Tidak seperti Junior Centipede, dia sepenuhnya berlapis baja dengan baju besi atasnya berwarna biru tua dan baju besi bawahnya berwarna biru muda. Wajahnya tampak terkurung di dalam mulut kepala lain. Senior Centipede agak sadis dan percaya diri pada kemampuannya. Namun dia bisa dikalahkan oleh Metal Bat. Yang kedua adalah Beast King. Ini adalah pemimpin dari House of Evolution yang merupakan ciptaan dari Dr. Genus. Namun Saitama dengan mudah menghancurkannya dengan sekali pukul. Yang kelima adalah level naga. Ini adalah ancaman yang berpotensi menyebabkan kehancuran beberapa kota sekaligus. Monster dengan level ini mampu menghajar dan mengalahkan pahlawan kelas S dan memaksa mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi monster ini. Bahkan biasanya membutuhkan beberapa pahlawan kelas S untuk bekerja sama agar bisa menang. Atau
intervensi dari pahlawan terkuat seperti Blaze dan Saitama. Contoh dari monster ini adalah Elder Centipede. Monster raksasa ini mampu menahan serangan dari beberapa pahlawan kelas S seperti Bang, Bom, dan Genos, serta menyebabkan kerusakan masif di beberapa kota sebelum dihentikan oleh Saitama. Yang kedua adalah Facin Man. Ini muncul di awal cerita. Dia langsung menghancurkan sebagian besar kota A dalam sekejap. Kekuatan destruktifnya jelas setara level naga. Yang ketiga adalah Melzargard, salah satu alien jenderal di bawah Boros. Dia mampu bertarung melawan 4 pahlawan kelas S sekaligus, yaitu Atomic Samurai, Metal Bat, Puri-Puri Prisoner, dan Silver Fang. Dan akhirnya bisa dikalahkan meskipun harus menggunakan strategi khusus. Ancaman berikutnya yaitu armada Boros. Meskipun Boros sendiri melampaui level naga, tapi untuk armada kapal perangnya itu masuk level naga karena bisa menghancurkan kota A dalam sekejap. Berikutnya adalah Nyan, adalah makhluk misterius tingkat naga dan mantan anggota eksekutif asosiasi monster. Nyan adalah monster mirip kucing dengan bulu warna terang. Dia memiliki garis horizontal di punggung dan ekornya dan garis vertikal dari dahinya. Ia mengenakan kerah yang ada loncengnya, dan juga Nyan ini punya sifat yang cukup arogan dan percaya diri dengan kemampuannya. Meskipun demikian, Nyan hanya bersedia melawan musuh yang lebih lemah jika lawannya bisa dia kalahkan. Tapi Nyan sangat menghindari lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Contohnya, begitu menyadari kalau Saitama jauh lebih unggul, Nyan melarikan diri alih-alih menghadapinya. Sehingga Nyan itu cukup pengecut. Kecenderungannya ini lebih disorot karena Nyan mempunyai kesenangan untuk menyiksa para pahlawan yang ditempatkan di luar markas asosiasi monster. Namun Nyan akan sangat jijik terhadap sebuah pahlawan atau karakter yang menunjukkan cinta kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Puri-Puri Prisoner. Hal ini dikarenakan di masa lalu dia memiliki trauma karena pernah diasuh oleh majikan yang selalu memeluknya. Pada akhirnya, kesombongan dan rasa percaya dirinya yang berlebihan menyebabkan kejatuhannya, terutama ketika pertarungannya dengan Drive Knight. Karena Nyan meremehkan kemampuan Drive Knight setelah berhasil merusak Drive Knight berkali-kali. Nyan memasuki tubuh Drive Knight tanpa perencanaan, sehingga Drive Knight bisa langsung memanggangnya dengan mode goldnya dan menusuknya dengan mode silvernya sampai Nyan kalah. Meskipun Drive Knight berhasil mengalahkan Nyan seorang diri yang merupakan level ancaman naga, tapi Drive Knight sebagai pahlawan kelas S harus mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga Drive Knight kehabisan daya untuk melakukan pertempuran selanjutnya. Level ke-6 yaitu level naga atau yang lebih tinggi. Naga atau lebih tinggi dalam bahasa Inggris disebut dragon or higher, merujuk pada ancaman yang melampaui kategori naga tapi tetap di bawah dewa. Tingkat ancaman ini secara resmi diperkenalkan dalam manga ketika Byakko dan Genbu muncul. Boros dan Orochi juga dikategorikan sebagai level ancaman naga atau lebih tinggi. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Wan dan Murata bersama para fans, beberapa monster lain saya kategorikan masuk ke kategori ini, seperti Sage Centipede dan Evil Ocean Water, karena mereka memiliki kemampuan yang mirip dengan Divine Beast yang bertugas untuk menjadi penjaga dari God. Karena Sage Centipede memposisikan dirinya sebagai ayah bumi atau Father of Earth, dan berkata kalau dia dikirim God untuk menghancurkan tinju yang melawan dewa. Meskipun monster dengan level naga atau yang lebih tinggi ini sangat kuat dan tampaknya tak bisa dikalahkan, kekuatan mereka bervariasi. Contohnya saja seperti Sage Centipede yang bisa dikalahkan oleh Gyaro, dan Evil Ocean Water yang dikalahkan oleh Saitama. Namun Byakko dan Genbu jelas lebih kuat lagi karena selain bisa beregenerasi dengan cepat, mereka bisa menembakkan serangan energi besar yang bisa menghancurkan beberapa kota sekaligus. Kemampuan yang tidak pernah kita lihat pada Evil Ocean Water dan Sage Centipede.
tapi ada yang di atasnya lagi, yaitu Boros. Meskipun ukurannya sama dengan manusia, Boros mempunyai kemampuan kecepatan dan kekuatan yang sangat hebat, sehingga bisa mengalahkan musuhnya dengan kekuatan penuh. Namun, Boros bisa dikalahkan oleh Cosmic Fear Garo. Karena Garo sudah diberikan kekuatan oleh God, sehingga bisa mengakses kekuatan kosmik di alam semesta dan dengan cepat meniru serangan musuhnya menjadi serangannya sendiri yang setara atau lebih kuat dari musuhnya. Dengan cara ini, Cosmic Garo bisa memunculkan Blast dan bahkan memaksa pahlawan S-Class peringkat 1 itu untuk mempertahankan diri. Monster dengan level naga atau lebih tinggi ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Dragon or Higher, tidak lagi bisa dilawan oleh pahlawan kelas S biasa. Bahkan meskipun mereka bekerja sama, itu tidaklah cukup. Yang ada malah dibantai. Hanya orang-orang yang mempunyai level kekuatan kosmik seperti Blast, Empty Void, dan juga aliansi Blast dari multidimensi, dan terakhir yaitu Saitama yang bisa mengalahkannya. Sehingga kalau asosiasi pahlawan ingin mengalahkan monster dengan level Dragon or Higher ini, maka mau tak mau harus menghubungi Blast agar bisa dikalahkan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah level Dewa. Ini adalah ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Ini adalah level ancaman tertinggi dan paling mematikan. Sebenarnya belum ada monster resmi yang mempunyai ancaman tingkat dewa. Asosiasi pahlawan sendiri bahkan belum pernah secara resmi mengklasifikasikan ancaman apapun sebagai level dewa, sehingga level ini lebih bersifat teoritis daripada level praktek. Namun ancaman level dewa ini tentu berbeda dengan level Dragon or Higher, karena menurutku hanya Saitama yang bisa menangani ancaman dewa ini. Adapun Blast, Empty Void, Cosmic Fear Garo, dan aliansi Blast sepertinya tidak mampu menandingi lawan dengan ancaman seperti ini, karena kekuatannya sudah maha kuasa. Hanya Saitama yang bisa mengalahkannya. Adapun satu-satunya karakter yang bisa dikategorikan masuk ke level ancaman dewa adalah God. God sendiri adalah entitas misterius yang memberikan kekuatan kepada Homeless Emperor, Psychos, dan juga Fascinman. Ia berperan sebagai antagonis utama dalam seri One Punch Man yang mengendalikan banyak monster dan juga membuat asosiasi monster menjadi jauh lebih kuat. Dan sepertinya pada akhir cerita One Punch Man, God ini bisa dikalahkan oleh Saitama. Meskipun pertarungannya akan sangat epik dan Saitama harus berdarah-darah dalam melawan monster God ini. Dan itulah 7 ancaman level monster yang ada di seri One Punch Man. Ancaman ini memiliki tujuan agar bisa ditangani dengan efektif dan mengukur potensi bahayanya kepada umat manusia. Apakah kalian setuju dengan pendapatku? Kalau setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.